Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Novianti Ramadan dengan NIM 243010331. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran semester 1, yaitu materi tentang bab 1 sampai 12. Materi kedua yaitu konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen kantor adalah seni membimbing personel kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungannya demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Mendefinisikan manajemen kantor secara lengkap yang terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama yaitu establishment, yaitu merupakan yang berupa gedung, ruang, dan peralatan. Yang kedua, office personal yang terdiri dari personel kantor. Yang ketiga yaitu office operation, yaitu operasi pekerjaan tata usaha. Baiklah, materi pertama yaitu tentang etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Konsep etika dan akhlak dalam Islam. Etika dan akhlak adalah dua hal yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan mendasar. Etika adalah ilmu yang membahas tentang nilai baik dan buruk secara prioritas. Etika berfungsi sebagai pedoman atau teori moral yang menjadi landasan dalam menentukan tindakan yang benar. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam administrasi perkantoran, disiplin adalah sikap konsisten dalam menaati aturan kerja, prosedur operasional, dan etika organisasi. Prinsip-prinsip disiplin dalam administrasi perkantoran contohnya tuh seperti kepatuhan terhadap jam kerja dan tata tertib kantor. Yang kedua yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu konsistensi dalam menjaga kualitas kerja. Yang keempat yaitu ketaatan terhadap instruksi pimpinan. Materi ke-8 yaitu komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Komunikasi efektif dalam konteks perkantoran adalah proses penyampaian, penerimaan, dan pemahaman informasi, data, gagasan, atau perasaan antara dua pihak atau lebih di lingkungan kerja yang menghasilkan tindakan atau respon sesuai dengan tujuan yang diinginkan pengirim. Contohnya yaitu yang pertama, pesan dipahami dengan akurat. Yang kedua, terciptanya dampak sesuai tujuan. Yang ketiga, adanya umpan balik atau feedback. Materi yang ke-9 yaitu korespondensi, resmi, dan etika komunikasi. Adalah segala sesuatu bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh suatu individu, instansi, atau organisasi yang bersifat formal dan berkaitan dengan kepentingan dinas, tugas, atau bisnis. Etika berkomunikasi adalah seperangkat norma nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menyampaikan dan menerima pesan, baik secara lisan maupun tertulis, untuk menciptakan hubungan yang profesional, saling menghormati, dan efektif. Materi ke-10 yaitu perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning adalah proses sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keahlian yang sesuai pada waktu dan posisi yang dibutuhkan demi mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sarana dan prasarana adalah proses menentukan jenis, kualitas, dan peralatan, perlengkapan, fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendukung kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Materi ke-11 yaitu penganggaran dan alokasi sumber daya di kantor. Penganggaran dan alokasi sumber daya kantor adalah proses sistematis untuk mengalokasikan sumber daya yang ada seperti keuangan, tenaga kerja, dan peralatan secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Penganggaran berfokus pada penentuan anggaran keuangan secara detail, termasuk perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Sementara alokasi sumber daya adalah proses mendistribusikan sumber daya tersebut ke departemen atau pihak yang tepat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, memaksimalkan produktivitas, dan menjaga kesehatan finansial perusahaan. Materi yang ke-12 yaitu tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran, meliputi pemanfaatan kecerdasan, pembuatan IA untuk analisis data yang otomatisasi, solusi smart office seperti IoT,
dan otomatisasi tugas rutin, serta adopsi kerja jarak jauh dan hibrida yang didukung oleh teknologi kolaborasi dan cloud komputer. Selain itu, teknologi seperti VR atau IR dan manajemen dokumen elektronik atau DMS juga semakin populer untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.